Nick, kayaknya gue nggak bisa di review Kakak Bos nih buat basi. Bisa dong, harus bisa. Soalnya filmnya tuh terlalu apik nih. Mau tahu kenapa? Tonton sampai habis. Oke guys, balik lagi ke Refleksi Pictures bersama saya Joko Anwar Dan saya Martin Skibidi. Oke. Kali ini kita mau review film Kakak. Kakak Bos. Kakak. Kakak Bos. Kakak Bos. BTW gitu guys, kalau di filmnya setiap kali Kakak Bos muncul tuh kayak ada lagu-lagu ini dulu kan? Iya, spoiler. Kakak Bos. Spoiler gitu. Kayak superhero gitu. Keren kayak Black Panther gitu. Kayak iya. Oke. Secara mood kita udah optimis banget nih. Secara mood kemarin gue sama Nixon nonton film ini barengan BTW. Iya, Fun fact. Terus kita selama di bioskop kesem semua. Melebihi ekspektasi Lebih guys. ekspektasi banget. Sayangnya sedih juga sih kemarin pas nonton sepi ya anjir. Iya. Padahal aduh kemarin bagus banget tuh film ini. Gimana Nick? Lu apa nih yang pengen lu bahas duluan Nick di film Kakak Bos? Kakak Bos kan sebenarnya tentang orang timur gitu. Punya usaha tentang Ke jasa bodyguard. jasa bodyguard gitu lah. yang legal kan? Yang legal sebenarnya. Tapi emang stereotipnya emang udah buruk kalau untuk mereka Iya, ini. orang timur. Anggapannya kekerasan. Iya, karena image-nya yang udah kelihatan buruk aja gitu. Dia pengen mengganti image-nya sebagai penyanyi gitu. Iya. Tapi suaranya Ternyata hancur lah. Suaranya hancur dan nggak ada yang berani ngasih tahu. apa yang lu suka dari film Kakak Bos nih? Yang menarik perhatian lu? Menarik perhatian gue sebenarnya filmnya nggak ada kayak orang jahatnya gitu dalam tanda kutip. Iya. Jadi antagonisnya itu sendiri malah orang di sekitar dia doang sekitar gitu. dia, Dia kan jadi penyanyi, tapi Orang-orang sekitar halangannya adalah orang di sekitarnya Nggak bisa jujur kan nggak kalau bisa suara dia jujur. jelek. Kalau suara dia jelek gitu. Kalau lucu udah jaminan lah. Orang-orang komik gitu udah pasti lucu lah. Jokesnya out of the box saya. Tapi yang di luar ekspektasi itu sebenarnya filmnya sedih banget. Iya, filmnya sedih. Gue nggak terlalu berani berekspektasi ini film bakal kayak mengandalkan rasa lucunya sebenarnya. Gue pengen lihat Imaginary itu kan kalau kita lihat pattern-patternnya bahkan di film yang misalnya kayak komedi banget kayak Agak Lain itu has something profound gitu, yang punya makna gitu. Jadi gue nunggu kayak Kakak Bos ini bakal jadi film yang punya makna banget gitu. Ternyata pas gue nonton bener aja gitu. Maknanya itu lebih tinggi dibanding faktor komedinya. Faktor komedinya itu istilahnya pemanis aja gitu. Cuma kayak yang lu bilang tadi, dramanya ternyata lebih sedih dari yang gue kira. Dan Apalagi yang apa ya, yang hubungan anak dan orang tuanya tuh apa ya, gengsian gitu. gengsian. Kalau kalian gengsi sama orang tua kalian, pasti kalian nonton ini tuh Kayak sedih gitu. sedih sih, relate sih pasti. Relate banget. Relate banget. Gue tuh suka sama fakta saat seorang punya power nih, kayak si Ferdinand atau Kakak Bos ini, dia juga punya tawanan. Artinya tawanan tuh ya dia itu dekat sama 3 lapisan gitulah. Sama 3 lapisan keluarga. Pertama ada keluarga dia secara literal, keluarga dia di rumah. Kedua keluarga kerja dia, keluarga lingkungan kerja. Sama terakhir adalah keluarga dalam artian klien, lingkungan klien dia, which is si Alan yang dimainkan oleh Ernest Prakasa, itu produser musik. Dan ketiga keluarga ini bisa dibilang tawanannya si Ferdinand karena mereka tadi nggak bisa berkata secara jujur kan. Itu sih gue menarik gimana karakter saat seorang Ferdinand atau Kakak Bos yang sudah miliki segalanya, punya kuasa, kaya lagi, tapi dia malah kehilangan apa ya, unsur manusia dalam hidupnya gitu. Ya, orang terlalu segan sama dia gitu. Itu gue suka sih ide itu. Gue lumayan suka openingnya, gue suka engage gitu karena ada actionnya, ada dance-nya juga, editingnya tuh keren menurut gue. Ada split screen juga gitu, dan itu dilakukan split screen itu kata Ari Kriting bukan buat gaya-gaya doang gitu, tapi dia mau nunjukin dance-nya sekalian reaksi orang-orang sekaligus gitu. Jadi kalau misalnya lu nggak split screen, lu nggak reaksinya nggak continuity gitu. Ari Kriting sebagai sutradara paham betul alat-alat filmmaking gitu. Kayak kita banyak kan ngeliatin shot-shot yang sangat fungsional, dolly zoom gitu. Iya, dolly zoom. Ada dolly zoom, gila sih itu di dolly zoom dipakein di sequence itu keren banget menurut gue. 3 kali ya. 3 kali keren banget itu. Ari Kriting juga paham betul kan, kayak yang lu bilang itu. Kalau film yang udah melebur ke dalam budaya urban ya nggak bakal bisa sepenuhnya ngangkat masalah kultural gitu. Ari Kriting kan pernah bilang di suatu interview, dia tuh sedih main ngeliat budaya timur tuh diasosiasikan dengan apa-apa yang sulit, pendidikan air sulit, pendidikan sulit. Sekarang sumber air sudah dekat. Dan di sini tuh benar-benar dipatahin banget men. Iya.
Kata mereka dari orang kaya, Iya, kaya seorang banget. leader, Iya. anaknya cewek, si Glory yang pendatang baru itu dia juga leader di antara teman-temannya, dan si ayahnya juga leader di antara teman-temannya gitu. Yang tadi lu bilang sebagai perantauan lah, Ari Kriting gitu, dia paham budaya timur, dia juga paham budaya kota Jakarta gitu. Jadi yang udah melebur banget. dia nggak terlalu ekstrim mendewakan budaya timur, dan Film ini tuh dibuka dengan gong, diakhiri dengan gong juga iya, gitu. akhirnya gue gitu. Akhirnya gong, karena kalau kalian nonton pasti kalian ngerti maksudnya apa. Terus gue juga suka di film Kakak Bos tuh ini ya sih, karakter-karakter ekstrasnya itu loh, background karakternya tuh well written banget. Jadi di kantor yang Kakak Bos ini kan banyak ya pekerja-pekerja dia itu orang-orang timur juga. Mereka tuh ternyata orangnya peduli, digambarin sebagai orang yang peduli, digambarin sebagai seorang yang khawatir terhadap keadaan Kakak Bosnya. Bener-bener ngancurin stereotip orang timur banget sih. Bahkan stereotip itu nggak pernah ada di tempat pertama gitu. Terus ada juga kan di film ini Nick, yang kritik media gitu kan. Oh iya. Ada adegan tanpa spoiler itu nunjukin gimana media itu memportray orang timur sebagai seorang yang keras gitu-gitu. Karena hanya di orang timur dianggapnya wah preman gitu. Akhirnya terdokumentasi itu berbeda banget sama yang kenyataannya gimana. Itu kan insight menarik banget itu. Ada yang bilang katanya cara ngomongnya ada yang beberapa terpatah-patah gitu kayak kaku. Tapi gue suka kayak Ernest Prakasa, gue suka banget. Ya, Ernest keren sih di film ini. Iya itu. Gokil banget. Apa ya, natural banget mungkin. Langsung. Kayak satu adegan gitu, si Ernest Prakasa sama kakak bosnya lagi hadap-hadapan, dan barang-barang di meja itu dimainin gitu. Dimainin. Kayak ada barang nih dipindahin di sini, terus nanti si Ernestnya pindahin barang sini, kakak bosnya yang barang pindahin lagi gitu. Kayak itu kayak apa ya, nggak jadi acting tuh bukan dari muka sama omongan doang, tapi kayak satu gerak-gerakan subtil gitu ya. Iya, Itu keren sih. Gerakan detail Itu gue keren sih. lumayan suka. Gue juga suka kalau acting tadi debutannya Glory Hillary, pemain Angel. Iya. Itu keren banget tadi. Gue gak percaya ini film pertama dia anjir. Film pertama dia sih main kayak gini tuh emang bener sih kata Ko Ernest waktu itu pernah ngomong Hillary kayaknya bakal jadi salah satu pemain besar ya di industri film Indonesia nantinya. Dan gue setuju sih karena actingnya bagus banget anjir. Iya. Kayak bilang Zendaya Indonesia, iya sih mirip sih. Mirip Zendaya sih. Mirip Zendaya Indonesia sih. Terus mungkin satu lagi yang tadi lu udah sebut juga sih, ada ngaruhnya juga sama si Kristo kali ya. Iya. Astradanya. Astradanya kan Kristo di sini jadi co-director yang BTW karakter Kristo di Kakak Bos lucu banget anjir. Iya, iya. Cuma gue menikmati ngakak banget tuh pas Kristo muncul gitu. Tapi karena Kristo juga co-director, kan dia juga sekolah film ya. Jadi kelihatan banget emang film ini tuh nggak sekedar asal dibuat aja gitu. Perlu pertimbangan, setiap shot matters gitu. Iya, Itu bahasa film kan. Ari Kriting tuh kayaknya mungkin karena dia stand up comedian juga ya. Dia tahu betul gimana caranya mematahkan ekspektasi penonton dalam artian yang baik gitu. Karena gue berapa kali nonton Kakak Bos, gue ngeliat celah anjir ini cringe banget sih kalau adegannya gini. Tapi enggak men, nggak pernah ada terjadi itu gitu. Ari Kriting tahu banget kayak enggak lah adegannya nggak mungkin kayak gitu, tapi arahnya ke sini dan itu arah yang baru dan nggak cringe. Iya. Apalagi di ending itu. Gue tanpa spoiler, dia bilang di ending. Yang lu cerita itu. Iya, terus kayak penulisannya asik lah gitu. Kalau lu penulis gitu, lu nyadar nonton film Kakak Bos tuh asik banget tuh penulisannya. Imaginary tuh emang bagusnya selalu aja nemuin cara-cara baru gitu untuk mengekspresikan ceritanya gitu. Dan Kakak Bos ini salah satunya. Dan mungkin kalau bukan Ari Kriting atau orang timur yang bikin, nggak kayak gitu jalan. Iya jauh. Gue bersyukur banget sih Ari Kriting bikin film ini, sumpah. Sejauh ini Kakak Bos tuh salah satu film paling penting yang gue tonton di tahun ini gitu. Karena masalah representasi, masalah cintanya, love letter gitu. Nah, kita mau masuk ke bagian yang mungkin kita kurang suka atau mengganjal dalam kita nonton. Gimana lo? Gue satu sih sebenarnya yang paling mengganggu gue saat nonton. Gue merasa terlalu banyak karakter. Terlalu banyak karakter. Menurut gue beberapa kali tuh karakternya terlalu overwhelming gitu. Sampai-sampai kita tuh suka lupa karakter ini tuh gunanya apa, dan karakter ini tuh kenapa ada mulu tapi dia tuh nggak terlalu jelas gitu apa fungsinya, atau nggak nambah beban emosional, tapi kadang-kadang dia malah kayak just comedic relief emang, cuman menurut gue nggak perlu banget gitu sebenarnya. Tapi itu doang sih karakternya kebanyakan menurut gue. Seperti contohnya mungkin gue kurang suka sih adegan sekolah sebenarnya, jujurnya banget nih. Karena menurut gue di sekolah itu terlalu banyak karakter, sementara kayak kita nggak terlalu butuh deh karakter sebanyak itu di sekolah untuk nunjukin bagaimana si stresnya Angel ini terhadap bapaknya gitu. Kayaknya nggak butuh karakter sebanyak itu sih. Gimana? Karakter yang 4 orang itu maksudnya? Ya teman-teman Angel lah itu. Cowok, dua temen gitu. Gue menurut gue itu kurang efektif lah gitu. Mungkin iya sih, lumayan setuju. Mungkin yang cowok gue kurang. Soalnya kurang cowok penting ya sih, iya cowok. Tanpa spoiler, tapi gue pengen banget ngomongin spoiler ya. Cuman yang cowok ini hampir banget memberikan fungsi, tapi nggak jadi, ujung-ujungnya sia-sia gitu. Kalau gue sepanjang film memang skenario ngalir secara smooth sih, tapi si Kakak Bos dengerin lagu Glenn Fredly
setelahnya dia Iya. udah yakin banget menjadi penyanyi gitu. Dan ini kan sebenarnya itu adegannya, spoiler dikit tadi ya, adegannya menurut gue bisa diselamatin sih Nick sebenarnya. Itu meaning dengan dia nambahin meaning ke lagu Glenn Fredly. Mungkin itu lagu Iya. PDKT sama istrinya, atau itu mungkin lagu yang pernah dia dengerin saat dia susah jadi preman ya kan. Itu bisa, itu nambah dimensi kan. Makanya pas dia denger lagu itu, ini bagus banget jadi penyanyi kayaknya. Gitu sih, menurut gue bisa diselamatin dengan cara gitu ya. Tapi overall sih emang bagus film ini gitu. Iya. Sama yang ada lagi sih sebenarnya. Atau lagi yang ketika kakak bosnya tahu kalau suara dia jelek gitu. Oh iya, Itu reveal-nya. ada satu adegan lah. Mungkin agak spoiler kalau dikasih tahu kali. Karena itu lumayan cepet gitu adegannya. Iya, dan gak ada perpindahan masalahnya. Iya. Gak ada perpindahan waktu, gak ada informasi perpindahan waktu segala macam. Tiba-tiba aja gitu. Nggak ada informasi kalau Krista Emmanuel, karakter Krista Emmanuel nggak tahu lawan bicaranya itu kakak bos. Iya. Nah, iya. Tapi sisanya gue demen banget. Enjoy ya. Enjoy film. Kita nonton film itu enjoy banget. Keluar kita biasanya gue sama Nixon tuh kalau nonton bareng, kalau keluar bioskop tuh malah males gitu ngomongin film, ngomongin yang lain. Cuma pas nonton kakak bos langsung pengen bahas. Malah pengen banget niatnya tuh kemarin di bioskopnya guys, langsung keluar syuting. Cuman karena masih fresh banget gitu. Karena cuma ya tadi kita duduk dulu kita mikirin, oh anjing bagus banget di film ini ternyata penulisannya, actingnya. Menurut gue Imaginary belum meleset sih. Kayak anjir dia gimana ya guys, Imaginary tuh quality controlnya kayak oke banget menurut gue anjir. Coba nih kasih 2 alasan kenapa mereka harus nonton kakak bos. Relate banget, dan ini apa ya, sangat bukan orang awam yang bikin menurut gue. Iya. Orang yang Seperti benar-benar bukan orang awam. Iya. Seperti bukan film pertamanya Ari Kriting gitu. Iya, dan Ari Kriting sini bukan hanya seperti orang awam, tapi dia juga benar-benar punya sesuatu yang pengen dia bisa bicarakan gitu. Dan belum ada yang pernah bicarakan hal ini. Gitu. Jadi kita harus mendukung Ari Kriting, kita mendukung Imaginary, ini film yang penting guys. Iya. Oke guys. Itu sih. Itu aja dari kita review. Mungkin semoga kalian mau nonton film Kakak Bos dan support terus film Indonesia. Daripada nonton film Pit. Wah, gitu ya. Support terus film Indonesia supaya kita bisa mengalahkan Thailand, mengalahkan Korea juga ya. Semoga kita bisa ngalahin Amerika juga. Ya, kok tahu ya? Terlalu optimis ya? Terlalu optimis ya? Terlalu optimis mas. Semoga kita nonton nih Kakak Bos sebagai bentuk apresiasi Imaginary telah bikin film-film bagus seperti inilah gitu. Karena akhirnya kita juga yang untung sebagai penonton gitu. Oke guys. Oke. Sampai ketemu di video. Gitu aja. Gue udah mau ke Papua bentar lagi nih. Dia mau ke Papua. Oke guys. Bye. Gue mau nonton Kakak Bos lagi untuk yang ke-3 kalinya. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi guys. Nanti kita bakal next review Beyblade. Oke, ditunggu aja kak. Bye. Dadah. Cut the dick. Beyblade tadi. Beyblade. Next episode kita review Beyblade.